Benar saja, libur dari pekerjaan sudah berhari-hari, tapi tetap saja masih merasa tidak enak sekali. Entah kenapa, belakangan ini rasanya sangat melelahkan. Melakukan rutinitas yang biasanya dengan menghabiskan 8 jam setiap hari yang kamu lakukan dalam pekerjaanmu, rasanya benar-benar menguras tenaga yang begitu besar. Bisa saja kamu mungkin termasuk orang yang beruntung, bisa melakukan pekerjaan atau bahkan belajar di rumah aja. Apalagi terkadang, kamu juga dituntut harus tetap bepergian. Belum juga terlalu malam untuk tiba di rumah, tapi rasanya kamu sudah tidak sanggup melakukan kegiatan lainnya. Akhir pekan pun kamu cuman rebahan dan tidak melakukan aktivitas lainnya. Heran? Masih saja merasa begitu sangat melelahkan. Lelah itu wajar, apalagi dengan kegiatan atau aktivitas kita yang dilakukan dengan fisik. Tapi tidak selamanya yang lelah itu adalah fisik. Ada saatnya, ada masanya yang lelah itu adalah hatimu. Apalagi yang sekarang sedang hangat-hangatnya di media sosial tentang apa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina baru-baru ini. Mungkin kamu sering mendengar berita yang isinya semua kedukaan. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut tetap membuatmu merasa sangat teramat lelah. Meskipun kamu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang amat berat dan sangat menguras tenaga sekalipun. Lalu, apalagi tanda-tanda kamu sedang lelah hati? Berikut ada beberapa hal yang patut kamu curigai. Yang pertama, gampang tersinggung dengan hal-hal sepele. Belakangan ini, emosimu sangat mudah terpancing dengan hal-hal kecil yang kamu dengar dan kamu lihat. Sehingga begitu mudah membuatmu tersinggung sampai kamu berpikir negatif tentang segala sesuatu. Misalnya, temanmu tidak membalas pesan atau tidak menerima panggilan telepon darimu. Dengan cepat, kamu merasa ditinggalkan. Padahal mungkin temanmu menduga bahwa kamu sedang sibuk dan tidak enak untuk diganggu. Intinya, amarahmu gampang sekali tersulut dengan hal-hal sepele yang sebelumnya biasa-biasa saja. Dan yang kedua, mengeluh pada diri sendiri. Setiap bangun pagi, kamu mulai bertanya-tanya, aku ini ngapain sih? Harus begini lagi nih? Sampai kapan? Ketika kamu terbangun dari tidurmu setiap pagi, kamu mulai pertanyakan perihal tentang hidupmu yang tidak seperti biasanya. Kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakukan dari dulu mendadak kehilangan esensinya di matamu. Hubungan yang kamu jalani bahkan bertahun-tahun tiba-tiba menjadi buram di matamu. Dan kamu mulai kebingungan, apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang telah aku lakukan? Apa yang kamu harapkan? Sampai kapan begini-begini saja? Dan apakah memang harus tetap seperti ini alurnya? Ketiga, rusaknya pola tidur. Biasanya, kalau fisik kita terlalu capek atau lelah, seketika sudah di kasur dan bertemu bantal, kamu akan segera terlelap. Tapi kali ini berbeda. Sudah berjam-jam dengan posisi tidur yang biasanya kamu lakukan, menatap langit-langit kamar tidurmu. Di samping itu kamu juga memplay musik supaya bisa terlelap. Tetap saja tidak juga terlelap. Pikiranmu mulai memainkan peranan sehingga membuatmu lelah dan tak kunjung ketiduran. Yang keempat, hilangnya semangat medsosmu. Secapek-capeknya fisikmu, ketika sudah di medsos, biasanya jadi bahagia lagi setelah melakukan hal yang kamu sukai sambil senderan beristirahat. Misalnya, update status atau upload seperti hobimu yang dulu. Semua itu cukup membuatmu terhibur
dan mengurangi sedikit rasa lelah dan kecapean karena kerjaan. Sekarang, kamu merasa tidak punya tenaga untuk hal itu. Jangankan update atau upload di media sosial, untuk scrolling aja kamu tidak sanggup. Jika dipaksa, itu hanya akan membuang waktumu secara sia-sia. Scrolling tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kamu cari. Dan yang kelima, yang terakhir, mendadak menjadi sensitif. Tidak seperti dirimu yang biasanya. Sekarang kamu tiba-tiba mudah tersinggung dan menjadi super sensitif. Gampang cengeng dan tidak tahu entah apa penyebabnya. Hal-hal sederhana kayak lirik lagu yang sendu, drama film India atau Korea yang sedikit haru, bahkan pemandangan sedih sekalipun bisa memicu matamu berlinang. Tanpa kamu sadari, kamu jadi sering menangis. Padahal setelah dipikir-pikir lagi, kamu mungkin juga bingung apa yang membuatmu begitu sedih sampai menangis. Ataukah sebenarnya kamu sedang menangisi dirimu sendiri? Terima kasih. Semoga bermanfaat.